Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Okto Sumanjaya. NIM saya 102190109. Saya dari kelompok 7 dan saya dari kelas SME. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Al-Dlalar Yuzal. Dalam arti kaidah Al-Dlalar Yuzal yaitu adalah kemudaratan atau kesulitan yang harus dihilangkan. Dalam konsepsi kaidah ini, bahwasanya manusia harus dijauhkan dari bahaya atau tindak menyakiti baik dari diri sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain. Namun, darar, kemudaratan secara etimologi adalah berasal dari kalimat ad-darar yang berarti sesuatu yang turun tanpa adanya tahanan atau tanpa ada yang menahannya. Secara mutlak, ad-darar artinya adalah membahayakan orang lain. Al-dalar adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyaratkan dalam Al-Quran. Seluruh ayat yang mengandung kata darar menyuruh mengusahakan kebaikan dan melarang tindakan merugikan. Menurut para ulama, menentukan eksistensi manusia, karena jika tidak diselesaikan maka akan mengancam keselamatan jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum kaidah Al-Dlalar Yuzal. Dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan atau akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 56. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 juga dikatakan bahwasanya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaanmu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi atau orang-orang yang berbuat merusak. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan. Barang siapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya, dan barang siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya juga. Hadis riwayat Imam Malik. Yang selanjutnya yaitu cabang-cabang kaidah Al-Dlalar Yuzal. Kaidah yang pertama yaitu kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemaslahat. Kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Kaidah ini juga semakna dengan kaidah kemudaratan tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan, walaupun kemudaratan itu sebanding dengan kemudaratan yang akan dihilangkan. Contohnya, seorang dokter tidak boleh melakukan donor darah kepada pasiennya, karena apabila itu dilakukan bisa membahayakan keselamatan dokter sendiri, malah bisa lebih parah dari pasien yang diberikan donor darahnya. Kaidah yang kedua yaitu kemudaratan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah terjadi lama atau telah begitu lama terjadi. Maksudnya, kemudaratan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus, atau tidak boleh dibiarkan terus-menerus secara berlangsung, dengan alasan kemudaratan itu telah terjadi ada sejak dahulu. Contohnya, boleh melarang dosen yang sedang sakit parah atau mempunyai penyakit parah, contohnya penyakit darah tinggi. Boleh melarangnya untuk tidak mengajar mahasiswanya dengan alasan tersebut. Kaidah yang ketiga yaitu kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus. Al-hajah adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seorang melakukan suatu perbuatan
yang tidak menurut hukum yang sebenarnya berlaku karena adanya kesukaran dan kesulitan. Karena kebolehan melanggar yang haram inilah kedudukan al-hajjah ditempatkan pada posisi al-darurat. Contoh tentang al-hajjah yaitu dalam jual beli, objek yang dijual telah wujud, akan tetapi demi untuk kelancaran transaksi boleh menjual barang yang belum wujud asal sifatnya atau contohnya telah ada. Selanjutnya kaidah yang keempat, yaitu setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-hajjah tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi al-hajjah atau al-darurat tersebut. Contohnya memakan makanan yang haram itu adalah harus boleh dilaksanakan apabila terjadinya kondisi darurat atau al-hajjah. Misalnya kita sedang berada di tengah hutan dan tidak ada makanan yang halal atau tidak ada makanan sekalipun, dan adanya hanya makanan yang haram, contohnya binatang buas yang ingin dibakar. Itu apabila terjadi itu di sini, maka dibolehkan untuk memakan makanan tersebut karena dalam keadaan darurat. Selanjutnya kaidah yang kelima yaitu setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang. Contohnya menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta, atau boros tanpa ada manfaatnya, perjudian, pornografi, akad riba, dan lain-lain. Kemudaratan itu juga dapat diperbolehkan atau yang dilarang menjadi kemudaratan itu dapat memperbolehkan yang dilarang haram. Maksudnya kemudaratan itu adalah dapat memperbolehkan barang yang haram menjadi halal. Contohnya boleh memakan bangkai tadi ketika kelaparan atau tidak ada makanan sama sekali. Contoh yang selanjutnya, boleh membela diri dari serangan orang lain walaupun pembelaan diri kita tersebut dapat membahayakan nyawa penyerang yang akan menyerang kita. Yang contoh selanjutnya adalah boleh menggali kubur karena darurat, seperti mayatnya belum dimandikan atau mayatnya tidak menghadap ke kiblat. Itu keterpaksaan yang memperbolehkan barang haram itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali melakukan hal atau perbuatan yang haram tersebut. Dalam kondisi seperti ini, maka semua yang haram boleh dipakainya atau menjadi halal. Maksudnya dalam situasi yang darurat seperti ini, maka sesuatu atau perlakuan yang halal akan menjadi boleh karena dalam keadaan darurat tersebut. Jadi kesimpulannya bahwasanya al-darar ar-yuzal yaitu adalah kemudaratan atau kesulitan yang harus dihilangkan, karena pada konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwasanya manusia itu harus dijauhkan dari segala hal yang bisa menyakitinya atau membahayakannya, baik bahaya itu datang dari diri sendiri maupun datang dari orang lain. Dan tidak semestinya juga manusia menyebabkan atau membahayakan ataupun menyakiti kepada orang lain. Kaidah ad-darar yuzalu ini adalah salah satu kaidah asasiyah yang menyatakan bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini mencakup lapangan yang luas dalam fikih atau bahkan mencakup pada seluruh aspek seperti dalam hal melaksanakan ibadah. Kaidah ini juga dapat menjadi pedoman bagi umat Islam untuk mendapatkan keringanan atau kemudahan, termasuk
penghapusan hukum apabila menghadapi kaidah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai muslim karena keadaan yang sangat darurat dan menyangkut kemaslahatan atau juga menyangkut keselamatan manusia tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.